Om Swastiastu, adik-adik para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Batara Guru yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pada kuliah yang kedua ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Itihasa. Kemudian mengenai Ramayana, berapa jumlah kanda di dalam Ramayana itu, terdiri dari beberapa sargah. Sargah itu mirip dengan bab gitu ya, dan juga sloka. Sloka itu ya lirik-lirik yang jumlahnya cukup banyak. Nah, pada kuliah yang pertama saya sudah menjelaskan secara umum apa itu epos atau Itihasa dalam kaitannya dengan agama Hindu atau Sanatana Dharma, bahwa Itihasa ini adalah sumber autentik dari ajaran agama Hindu. Kemarin juga waktu kuliah pertama saya katakan dari berbagai sumber bahwa untuk mempelajari Weda dengan baik itu dimulai dari mempelajari Itihasa, sejarah masa lalu, yang bisa menjadi pedoman hidup kita sehari-hari, yang merupakan praktik dari ajaran kitab suci Weda itu. Oleh karena itu adalah sumber ajaran Hindu. Nah, mari pada kesempatan ini kita mendalami pengertian Itihasa. Nah, ini berasal dari bahasa Sanskerta, dari 3 kata, yaitu iti, ha, dan asa. Iti, ha, asa, lalu dibaca Itihasa. Iti itu kalau dalam bahasa Indonesianya artinya begini. Iti begini. Kemudian ha, tentu. Ha itu dalam bahasa Indonesianya adalah tentu ya. Tulisannya ha-a, tentu. Kemudian yang ketiga asa, artinya sudah terjadi. Jadi secara sederhana pengertian Itihasa itu adalah ini sudah terjadi begitu. Ini sudah terjadi begitu ya. Kalau kita memaknai kalimat ini bahwa Itihasa itu adalah sebuah narasi atau penjelasan tentang kejadian yang sesungguhnya atau sejarah. Nah, sejarah itu kan memang fakta. Nah, kalau kita berangkat dari pengertian Itihasa ini saja, maka pertanyaan mengenai apakah Ramayana dan Mahabharata itu betul-betul terjadi atau tidak, maka jawabannya betul terjadi. Kalau kita lihat dari pengertian Itihasa ini. Oleh karena itu adik-adik betul harus bisa menjelaskan. Karena di dalam Itihasa ini dikisahkan tentang para awatara,
dan kita mempercayai adanya Awatara. Sampai hari ini di dalam pelajaran kita mengenal 10 Awatara, meskipun sebenarnya kalau kita membaca Purana itu ada 22 Awatara Vishnu, 1 Awatara Brahma, dan 4 Awatara Siwa. Namun sampai hari ini kita yang terkenal adalah 10 Awatara. Dan kita masih menunggu kedatangan Awatara yang terakhir pada masa Manwantara ini, yaitu Kalki Awatara. Jadi adik-adik, mohon betul-betul sebagai guru agama Hindu agar betul-betul memahami dan bisa menjelaskan kepada masyarakat mengenai kedudukan itihasa ini. Dari aspek ajaran Hindu, dia adalah sumber autentik ajaran Hindu. Nah, itu kita bisa buktikan dengan salah satu sloka di dalam Swarga Rohana Parwa pada bab 5 sloka 57. Nah, Swarga Rohana Parwa ini adalah parwa yang terakhir dari 18 parwa Mahabharata itu. Nah, di dalam Swarga Rohana Parwa bab 5 sloka 57 itu disebutkan sebagai berikut, ini dalam bahasa Sanskertanya. Iti hamsa mimam punyam mahartam wedasamitam Yaksatam sruyate yena kertwa Brahmana margarata. Nah, itu bunyi dari sloka di dalam Swarga Rohana Parwa. Mengenai ritmenya adik-adik silahkan sesuai dengan apa yang diketahui. Iti hasam imam punyam mahartam wedasamitam Wiyaksaktam seruyate yena kirtwa brahmana margarata. Artinya bahwa cerita suci ini adalah peristiwa sejarah dan mengandung makna yang dalam, dan kandungan ajaran ada dalam cerita ini sama seperti ajaran suci Weda. Karya Maharsi Vyasa hendaknya didengar terlebih bagi seorang Brahmana. Jadi dijelaskan bahwa isi itihasa ini sama dengan isi Weda. Kalau adik-adik sudah membaca Purana, membaca Caturweda, karena terulang-ulang memang. Karena ini cerita berbingkai, misalnya ketika Sri Rama bertemu dengan gurunya Wiswamitra, Wiswamitra menceritakan tentang ajaran Weda, diulang lagi di sana, meskipun ada kitab Caturweda itu dijelaskan lagi oleh para guru itu. Nah, sehingga isi dari itihasa ini adalah kitab suci Weda, ajaran kitab suci Weda. Nah, ini supaya adik-adik betul-betul dapat memahami posisi dan kedudukan dari itihasa ini. Jadi cerita suci ini adalah peristiwa sejarah. Nah, kita tidak perlu mencurigai apakah yang menulis sejarah ini yang baik-baik saja ditulis begitu. Karena ini menyangkut kitab suci, tentu saja sesuai dengan fakta yang ada.
Karena baik di dalam Ramayana dan Mahabharata itu ada Awatara Wisnu. Pada Ramayana ada Sri Ramachandra dengan saktinya Laksmi, Dewi Sita sendiri. Kemudian di Mahabharata ada Sri Krishna, Awatara Wisnu. Kemudian kandungan dari ajaran yang ada di dalam cerita ini sama dengan Weda. Dan yang terakhir dijelaskan agar para Brahmana betul-betul memahami ini. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan Brahmana itu kan para sarjana, itu orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dalam strata caturwarna itu. Nah, masih ada juga dalam beberapa kitab, misalnya dalam kitab Amara Kosa, itu juga disebutkan tentang kedudukan dari itihasa dalam ajaran agama Hindu ini. Nah, coba kita kembali mengenai kedudukan ini. Itihasa artinya adalah atau terdiri dari 3 kata, iti, ha, asa. Iti artinya begini, ha tentu, asa sudah terjadi. Jadi iti asa adalah ini sudah terjadi begitu. Nah, kemudian ada beberapa kitab yang menyebutkan tentang itihasa ini seperti Swarga Rohana Parwa dan juga Amara Kosa. Nah, marilah kita sekarang mengulas tentang sargah dan sloka dari Ramayana. Setelah Ramayana nanti kita membicarakan Mahabharata. Nah, Ramayana ini atau epos besar Ramayana ini ditulis oleh Maharishi Walmiki. Siapakah Resi Walmiki itu? Maharishi Walmiki itu siapa? Nah, dikisahkan di dalam Purana dan di dalam Ramayana tidak terlalu banyak disebutkan. Nah, para dalang kalau mau pentas ini ya dipuja dulu Maharishi Walmiki supaya tidak tulah atau kena apramada gitu ya. Maka sungkem dulu kepada Maharishi Walmiki. Maharishi Walmiki ini sebenarnya dia adalah putra seorang Brahmana. Namun karena ada sebuah kerusuhan lalu anak itu tertinggal. Salah satu anak laki-laki dari Brahmana itu tertinggal. Karena tertinggal lalu dipungut oleh kelompok perampok. Yang namanya kalau tidak salah mohon dicek ini namanya Ratnakara, Brahmana kecil ini. Karena dia dipelihara dan dibesar dalam keluarga atau komunitas perampok pada saat itu, maka jadilah dia seorang perampok, penjahat. Ya. Kemudian satu hari dia ingin merampok Narada, Dewa Resi yang sangat sakti mandraguna sebagai humas dari para dewa dan Tuhan sendiri, Brahma, Wisnu, Siwa. Tapi Ratnakara heran, kenapa orang ini, biasanya orang dirampok itu takut, tapi ini kok tetap
senyum, tenang, bahkan nyanyi-nyanyi Narayan, 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 kan gitu Narada itu. Tiada satu detik pun Narada itu meninggalkan japanya, nama Semaranamnya itu tidak dia tinggalkan. Lalu karena dia heran, akhirnya ingin memahami siapakah orang ini. Lalu mereka duduk bersama, Ratnakara bertanya dan ngobrol gitu, lalu diberi perintah oleh Narada, coba kau pulang ke keluargamu, tanya istrimu, tanya mertuamu, tanya kepada anak-anakmu, adakah di antara mereka itu merasa senang kalau apa yang mereka makan selama ini itu adalah hasil kejahatan, merampok orang gitu. Maka pulanglah Ratnakara, dan Narada berpesan supaya menunggu di tempat itu sampai dia kembali gitu. Maka calon Resi Walmiki ini pulang dan betul menanyakan kepada istri, anak-anaknya dan mertuanya. Tidak ada satupun keluarganya setuju, bahkan semuanya marah. Kenapa engkau menjadi orang jahat? Aku tidak rela makan makanan hasil penjahat. Bahkan ada yang muntah-muntah menggaruk lidahnya supaya keluar semua apa yang dia makan. Maka terasinglah kemudian Ratnakara. Kemudian dia datang di mana dia ketemu dengan Narada, lalu duduk menunggu sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, sampai dia duduk itu dikerumuni oleh semut, menjadi rumah semut dia, sehingga dinamai Walmiki. Walmiki itu rumah semut gitu ya. Jadi seperti itu ceritanya menurut ini. Nah, adik-adik tolong cross check cerita ini ya. Sekarang ini ada smartphone yang adik-adik bisa teliti kembali. Nah, beliau kemudian menulis cerita dari Awatara Wisnu yang diberi judul Ramayana. Sebenarnya awalnya sekali adalah kisah tentang Kusa dan Kusalawa dari putra Rama dan Dewi Sita, Wisnu Laksmi. Nah, Ramayana ini terdiri dari 7 kanda. Kanda yang pertama bernama Balakanda. Ini terdiri dari 77 sargah atau semacam bab ya. 77 sargah. Berapa jumlah slokanya? 2266 sloka. Kalau itu kita baca berapa hari membutuhkan membaca Balakanda ini? 2266 sloka. Nah, Balakanda ini menceritakan tentang kisah Rama waktu kecil. Kisah Rama waktu kecil. Nah, dia bersaudara dengan Laksmana, Sastrugna, dan Barata dari 3 orang ibu. Itu ayahnya Dasarata, Raja Ayodhya. Itu kisah masa kecil, kegembiraan dari Raja Dasarata memiliki 4 orang putra. Nah, kemudian aranya Kanda. Kanda yang kedua namanya Aranya Kanda. Terdiri dari
77 sarga dan 4.185 sloka. Banyak sekali, 4.185 sloka, luar biasa itu banyaknya. Apa yang jadi kisah pada Ayodhya Kanda yang kedua ya. Yang pertama itu Balakanda, yang kedua Ayodhya Kanda, terdiri dari 119 sarga, 4.185 sloka. Ayodhya Kanda ini menceritakan tentang penobatan Sri Rama menjadi Raja Ayodhya, tetapi kemudian dibatalkan oleh ayahnya karena dia berjanji kepada istrinya Kekayi bahwa silahkan meminta 3 anugerah. Nah sekarang dia minta anugerahnya agar Bharata yang menjadi raja. Karena sang raja tidak mau juga menentang janjinya, maka dia turunkan bagi Rama. Timbullah kesedihan yang luar biasa bagi sang raja. Nah kemudian kanda yang ketiga adalah Aranya Kanda. Tadi saya keliru menyebutnya sebagai kanda yang kedua. Aranya Kanda. Aranya Kanda ini terdiri dari 75 sarga dan 2.441 sloka. Aranya Kanda ini bercerita tentang pengasingan Sri Rama. Nah kalau adik-adik ikuti ceritanya ini, apakah di TV, video, itu menyedihkan sekali. Beliau seorang raja muda yang gagah perkasa, lalu keluar kerajaan hanya menggunakan kain seperti seorang pendeta, lalu tidak beralas kaki, dan diikuti oleh Dewi Sita. Pada saat itu Raja Matila, Raja Janaka marah sekali, malah mau menyerang kerajaan Ayodhya. Namun karena memahami situasi itu, lalu Sita ikut di dalam pengasingan, dan juga Laksmana meninggalkan istrinya dan anaknya untuk mengikuti Sri Rama. Nah kemudian Kiskenda Kanda. Nah di Aranya Kanda inilah Sita itu diculik oleh Rahwana. Lalu yang keempat adalah Kiskenda Kanda. Kiskenda Kanda ini terdiri dari 67 sarga dan 2.453 sloka. Apa isi Kiskenda Kanda ini? Bertemunya Sri Rama dengan kerajaan Kiskenda di India Utara ini. Di sana ada Raja Sugriwa dan Raja Subali, lalu ada Hanuman, Angada itu ya, tokohnya di Kiskenda itu. Terjadi perperangan antara kakak adik memperebutkan kerajaan, siapa yang menjadi raja itu. Lalu Subali dibunuh oleh Rama, kemudian Sugriwa menjadi raja. Itu ada ceritanya sendiri juga, silahkan dicari gimana cerita dari Sugriwa dan Subali itu. Berlalulah kemudian Hanuman, pemuja Sri Wisnu, dengan Sri Rama sebagai abdi yang paling setia dari Sri Rama. Nah kemudian kanda yang kelima adalah Sundara Kanda. Sundara Kanda ini adalah pada saat pembangunan jembatan yang menghubungkan India dengan Sri Lanka, tanah Bharatawarsha dengan Alengkapura.
Nah, di sini ada hal yang sangat filosofis, spiritual, bahwa setiap batu yang menjadi timbunan jembatan itu ditulisi kata-kata Ram. Ram itu adalah aksara suci, dan di dalam Mahapurana dijelaskan bahwa siapapun yang mengucapkan ini diselamatkan. Kemudian yang berikutnya adalah Yuda Kanda. Yuda Kanda ini 111 sarga, 5675 sloka. Kalau Sundara Kanda 68 sarga, 2807 sloka. Yuda Kanda ini adalah peperangan antara Sri Rama dengan Rahwana. Adik juga di dalam Mahapurana diceritakan mengenai mengapa Sri Rama mempunyai tentara kera, yaitu saya sering posting di GWA itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah Uttara Kanda. Uttara Kanda ini kembalinya Sri Rama Awatara Wisnu, terdiri dari 128 sarga dan 3373 sloka. Lalu ada tambahan pengantar dan penutup, yaitu 14 sarga, terdiri dari 664 sloka. Oleh karena itu jumlah dari keseluruhan sarga dan sloka dari Ramayana itulah 659 sarga dan 23.864 sloka. Luar biasa itu. Adik 1 tahun baca belum selesai, itu luar biasa. Nah, itulah adik-adik pada kuliah kedua ini mengenai pengertian Itihasa dan jumlah kanda dari Ramayana. Mudah bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.